Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarisman. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang hakikat, ciri, dan fungsi bahasa. Kita juga pernah belajar tentang ejaan. Kita juga pernah membahas tentang kalimat efektif dan juga paragraf. Nah, lebih luas lagi, hari ini marilah kita belajar tentang penalaran dalam berbahasa. Dalam dunia akademik, kita sering diminta untuk menyusun karya ilmiah. Nah, untuk menyusun karya ilmiah ini, kita membutuhkan penalaran guna mengembangkan karya ilmiah yang kita susun. Marilah kita deskripsikan apa pengertian penalaran. Boris Karloff berpendapat bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui untuk mencapai suatu simpulan. Sedangkan Setia Yuwana berpendapat bahwa penalaran adalah proses mengambil simpulan dengan bantuan bahan bukti atau petunjuk. Dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan proses berpikir dalam menyampaikan pendapat yang didasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti empiris lainnya seperti hasil observasi atau penelitian. Oleh karena itu, terdapat beberapa karakteristik penalaran. Yang pertama, penalaran merupakan suatu proses berpikir, bukan hanya sebatas asumsi atau pendapat semata tanpa didasari oleh bukti-bukti yang lain. Yang kedua, memanfaatkan fakta-fakta. Yang ketiga, menghasilkan suatu simpulan. Dan keempat, mengandung bentuk proposisi. Proposisi ini adalah rancangan usulan. Nah, karena proposisi merupakan rancangan usulan, maka proposisi dibatasi pada pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Karakteristik proposisi. Proposisi selalu berbentuk kalimat, terutama kalimat deklaratif, tetapi tidak semua kalimat adalah proposisi. Dalam tulisan, proposisi dapat berupa fakta maupun opini. Fakta-fakta dalam proposisi dapat berupa evidensi. Evidensi dapat berupa data dan informasi yang telah diuji. Cara menguji data adalah observasi, kesaksian, dan otoritas. Misalnya, saat ini terdapat dua pendapat tentang COVID-19. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa COVID-19 merupakan bentuk mutasi genetik dari virus yang sebelumnya adalah virus MERS, kemudian SARS, dan sekarang COVID-19. Pendapat yang kedua, ada yang berpendapat bahwa COVID-19 ini merupakan bentuk rekayasa genetik sebagai bentuk pemusnah massal biologis. Nah, dua pendapat ini didasarkan pada fakta-fakta. Pendapat yang pertama misalnya berdasarkan hasil laboratorium atau penelitian laboratorium. Kemudian pendapat yang kedua didasarkan pada kenyataan bahwa sekarang terjadi persaingan dagang di antara negara-negara adidaya dan fakta-fakta yang lain yang mengikuti kedua pendapat tersebut. Nah, itu merupakan salah satu bentuk proposisi. Kemudian evidensi. Evidensi, semua fakta yang ada dihubung-hubungkan untuk membuktikan adanya sesuatu. Merupakan hasil pengukuran dan pengamatan fisik yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Evidensi sering juga disebut bukti empiris. Misalnya seperti contoh yang disebutkan tadi. Faktanya misalnya sekarang negara-negara sudah banyak yang terjangkit virus COVID-19. Kemudian dihubung-hubungkan pendapat yang pertama bahwa COVID-19 ini adalah mutasi genetik. Misalnya MERS, kemudian SARS, dan sekarang COVID-19 sama-sama menyerang paru-paru misalnya. Kemudian karakter virusnya sama ketika diteliti melalui penelitian laboratorium. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, faktanya adalah negara-negara saat ini sudah banyak yang terjangkit virus COVID-19. Nah, kenapa ada yang berpendapat bahwa ini merupakan rekayasa genetik?
Karena ketika negara-negara sudah terjangkit COVID-19, maka otomatis negara-negara akan melakukan lockdown. Ketika dilakukannya lockdown, maka otomatis sirkulasi perekonomian akan terhambat. Karena itulah kemudian negara-negara akan dililit utang yang besar. Nah, ketika kemudian berhutang, maka negara-negara dituntut untuk mengembalikan utang-utang itu dengan bunga yang besar pula. Jadi itu kira-kira pendapat yang mana yang paling benar? Nah, nanti akan dilakukan uji berikutnya. Dasar yang digunakan untuk menguji data atau informasi, yang pertama adalah konsistensi, ketetapan, dan kemantapan. Kira-kira dari dua pendapat ini yang mana yang lebih konsisten? Kemudian yang mana juga yang lebih mantap? Kemudian koherensi, tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu untuk mengukur proposisi adalah otoritas. Nah, kira-kira siapa yang berpendapat? Misalnya pendapat yang pertama yang menyampaikan adalah dokter ahli virus atau spesialis virus. Jadi itu masih bisa kita terima. Tetapi kalau misalnya yang berpendapat bukan di bidangnya, tentu kita bisa meragukannya. Misalnya ternyata ada yang berpendapat bahwa COVID-19 ini merupakan mutasi genetik dari virus-virus sebelumnya, tetapi ternyata yang berpendapat adalah pakar ekonomi. Nah, ini tentu tidak berhubungan. Tetapi kalau yang berpendapat adalah yang memiliki bidang yang memang spesialis di bidang virus, tentu kita masih bisa menerima sampai ditemukan hasil berikutnya. Kemudian memperhatikan pengalaman dan pendidikan otoritas, memperhatikan kemasyhuran dan prestise, koherensi dengan kemajuan. Jenis penalaran. Penalaran ada dua, ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif ini biasanya menyatakan yang bersifat khusus terlebih dahulu, baru kemudian ditarik kesimpulan. Misalnya, Messi senang ketika Barcelona menang. Suarez senang ketika Barcelona menang. Griezmann senang ketika Barcelona menang. Nah, itu bersifat khusus. Umumnya adalah semua pemain Barcelona senang ketika memenangkan pertandingan. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, itu salah satu contoh penalaran induktif. Kemudian penalaran deduktif ini merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Jadi menyatakan sesuatu yang bersifat umum terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan hal-hal yang bersifat khusus. Penalaran deduktif ini biasanya berangkat dari yang umum dan diakhiri dengan yang khusus. Tadi sudah dicontohkan, proses pengambilan simpulan diawali dengan perampatan atas sesuatu gejala yang biasanya juga diturunkan dengan proses induktif, diikuti oleh penerapan rampatan itu pada peristiwa atau hal tertentu, dan diakhiri dengan simpulan deduktif atas dasar rampatan dan penerapan rampatan itu. Rampatan ini adalah hasil dari pengambilan potongan-potongan fakta atau pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh atau teori-teori yang ada. Kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif ini adalah proses mengambil simpulan yang didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah hal atau gejala yang khusus. Penalaran ini biasanya juga diberi pengertian sebagai penalaran yang berawal dari yang khusus atau spesifik dan berakhir pada yang umum. Yang khusus itu adalah fakta, asumsi atau andaian, sedangkan yang umum itu adalah generalisasi, simpulan atau rampatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.